gede juga hotelnya. Mas, jalannya di tengah-tengah dong. Gimana sih kalau tabrak saya yang salahin? Ya Pak, maaf Pak. Irwana Hotel. Permisi Mbak. Permisi Mbak. Duh, nggak ada taruh dandan apa? Mbak, bentar aja Mbak. Apa sih? Cocok deh. Mas, dari siapa sih? Jadi Mbak, saya mau ketemu sama manajer hotel sini. Saya ada panggilan kerjaan. Oh, masnya yang ngelamar jadi room service ya? Betul. Oh, pas banget. Pak Boynya tuh udah datang. Langsung aja deh, tuh ruangannya di situ. Sana ya? Yaudah, makasih ya. Eits. Aku mau ngingetin, Pak Boy itu orangnya emosian. Emosian. Jadi kamu jangan sampai deh mancing amarah dia. Kalau mau keterima. Makasih ya. Oke Pak, terima kasih. Siapa ya? Terus Pak, nama saya Dewa Pak. Saya dapat panggilan kerjaan untuk jadi room service di hotel. Kamu yang tadi ngalangin jalan saya kan? Iya Pak. Maaf Pak sebelumnya. Oh ya gini, saya udah gak ada banyak waktu. Saya cuma pengen kamu kerja dengan bener, beres, bersih, saya nggak mau ada keluhan dari customer. Baik, sekarang kamu ke ruangan housekeeping, kamu ketemu sama yang namanya Mandayat. Dia itu senior di sini. Kamu tanya-tanya ke dia, kerjaan apa aja yang harus kamu lakuin. Baik Pak, permisi. Oh, satu lagi. Saya nggak mau kamu ada main ataupun hubungan sama tamu hotel kita. Oh baik Pak, saya pastikan itu tidak akan terjadi. Dan juga saya nggak mau kamu deketin ataupun kamu masuk ruangan 707. Kenapa? Baik, permisi Pak. Shirley. Halo, Sir. Sayang, gimana pekerjaan kamu? Enak gak? Alhamdulillah, kerjaannya enak. Nanti kapan-kapan, kamu aku ajakin ke sini ya. Boleh. Oh ya, kamu nginepnya di hotel? Iya, aku nginep di hotel. Enaknya tinggalnya di hotel. By the way, aku mau ngasih tahu kamu kalau aku mau hangout bareng sama Dinda sama Tika. Soalnya mereka tuh dapat voucher hotel gratis gitu deh. Seru banget dong. Ya udah, have fun ya. Kamu juga ya. Bye sayang. Muah. Gue belum ngomong kalau gue kerja sebagai room service sama Shirley. Kalau sampai dia tahu, dia ilfil nggak ya sama gue? Tahu lah. Suaranya berasal dari kamar ini nih. Ada suara orang di dalamnya. Sekarang jadi suara orang nangis. Aduh. Suaranya hilang. Aduh, gimana ya? Ini jangan-jangan lagi... Oke Dewa, keuntungan lo jadi room service, lo dapat kunci seraf ke semua kamar. Tapi bukan berarti lo bisa pakai sembarangan.
07. Jangan-jangan. Mbak! Mbak! Gak ada. Habis deh nih gue ketahuan. Aduh lo sih, Wak. Cari perkara aja. Saya bisa jelasin. Tadi saya dengar suara perempuan nangis di sini, makanya saya ikutin masuk ke sini, terus saya ngecek pintunya kebuka. Saya pikir kan loncat atau bunuh diri atau apa, makanya saya ngecek. Kira sembarangan. Aduh, maaf. Saya jelasin. Saya minta maaf, Mbak. Saya minta maaf. Makanya hati-hati. Kalau jatuh gimana? Menjamin cinta yang terindah di dunia. Kok tangannya dingin banget sih? Seperti Romeo tak terpisahkan cinta kita kan. Ternyata pegawai hotel. Emang kenapa kau keluar hotel? Mau dilaporin? Enggak. Tolong. Jangan laporin saya. Mau dipecat? Enggak. Ya udah makanya keluar. Ngapain masih di sini? Iya. Aduh. Ada aja. Orang tua melarang jangan sampai. Gawat nih. Handphone gue mana ya? Aduh. Ini jangan-jangan nih ketinggalan di kamar cewek tadi. Aku bisa mati berdiri bila tak hidup tanpa cintamu. Mungkin aku bisa bunuh diri bila tak hidup denganmu. Aku dan kamu seperti Romeo dan Julie, tak terpisahkan, cinta kita kan abadi. Cewek kalau lagi tidur, kalau lagi diem cantik juga ya. Ngomong apaan sih gua? Bila orang tua melarang, jangan sampai. Aduh, mati gua. Sumpah mana dingin banget lagi tangan cewek. Sampai mati, aku bisa mati berdiri bila tak hidup tanpa cintamu. Mungkin Tenang. Saya jelasin gini. Tadi kan handphone saya waktu saya pertama datang ke sini ini ketinggalan di sini.
Saya mau ngambil. Udah nggak ada niat apapun. Sumpah beneran. Terus kamu pikir saya bakal percaya? Apalagi dalam satu malam ini kamu udah 2 kali ya masuk ke kamar saya. Saya itu butuh privasi loh. Kok gini caranya saya bakal laporin kamu. Tolong jangan dilaporin ya, Mbak. Tolong, saya mohon. Udah deh, saya nggak percaya sama cerita-cerita kayak itu pokoknya sama. Mbak, tolong, maaf. Saya, dengan segala kerendahan hati saya minta Mbak jangan laporin. Jadi saya mau ngelakuin apapun yang Mbak minta, asalkan saya jangan dilaporin. Udah, itu aja. Apa? Ya. Sumpah. Ya. Oke. Kalau gitu, kamu jadi asisten saya selama 24 jam. Hah? 24 jam? Gimana sih? Sehari itu kan ada 24 jam. Kalau saya 24 jam ngelayanin Mbak, saya makan kapan? Saya nonton Mau dilaporin nggak? Ya udah ya. Oke. Dengan gitu, kamu gak ada alasan untuk nolak saya kalau saya lagi butuh. Oke. Kalau nggak, Iya Mbak, saya ngerti. Mbak Bo. Nama saya Natasha. Saya Dewa. Oh iya, saya permisi ya. Tuh. Iya. Sini. Ya Mbak, ada apa lagi sih Mbak? Tugas pertama. Besok pagi, saya mau banget dikasih bunga mawar. Mawar merah, mawar kuning, mawar ya warna apa Mawar ada yang kuning. Pokoknya mawar apa aja deh, biar bikin saya wahnya gitu, ya. Mewek. Hebat banget jadi kan. Cewek mana, Wak? Astagfirullahaladzim. Aduh. Kamu? Bikin kaget aja. Kalau gue cerita, nanti diaduin ke Pak Boy lagi. Ya itulah, Kang, biasa. Saya bikin kesalahan sedikit, tapi takut aja dikomplain gitu. Aduh, Wak. Saya kan sudah wanti-wanti. Ya, sampai ada masalah sama kerjaan kita. Bisa habis kamu. Iya, Kang. Kang. Kamar 707 ini. Aduh. Kamu jangan sebut-sebut nomor kamar itu. Kalau kedengaran sama manajer Pak Boy. Habis kamu, ya. Iya, Kang. Maaf, Kang. Habisnya saya penasaran. Simpan aja rasa penasaran kamu. Sekarang mah, kamu istirahat aja. Besok kamu harus bangun pagi-pagi, ya. Ya, siap, Kang. Maaf, Pak. Kamu jangan hati-hati dong, kamu hobinya nabrak banget dari tadi deh. Bukan Pak, saya tadi ini buru-buru mau nyelesain kerjaan. Maaf. Terserah apapun alasan kamu. Saya nggak mau ada tamu pun komplain gara-gara tingkah kamu kayak gini. Saya pecat kamu. Iya, Pak. Banget ya. Buat aku kan. Bukan. Jangan, Mbak Lulu. Ini pesanan tamu. Kalau Mbak Lulu mau, nanti saya cariin yang lain ya. Tamu siapa sih? Kok kayaknya spesial banget sampai minta bunga segala? Aduh, saya jelasin nanti aja. Ini buru-buru. Takutnya kalau lama dikomplain saya. Ya Mbak, permisi. Itu tamu siapa sih? Permisi. Buka aja deh. Misi. Aduh. Kok baru datang jam segini? Kan saya udah bilang bunganya itu harusnya ditaruh sebelum saya itu bangun.
Perasaan saya dengernya cuma pagi-pagi doang. Ya salah, ngebales lagi. Iya, maaf. Saya janji nggak akan diulangi lagi. Udah, saya nggak perlu semuanya, dibawa aja. Hah? Ini masa dibuang? Nggak dengar. Perlu saya ulang. Iya, saya dengar. Nggak perlu. Baik. Tunggu. Iya. Sarapan saya mana? Sarapan? Nggak ada kan? Wah. Yaudah gini. Kamu siapin saya buah kiwi. Buah kiwi? Nggak dengar. Perlu diulang. Nggak perlu. Tunggu. Iya. Mana nomor HP-nya? Nomor HP? Nggak dengar. Perlu diulang. Iya, saya dengar. Nggak perlu. Ini nomor HP saya. Udah, sebelah. Oh. Ingat ya, saya kasih kamu waktu 1 jam buat kasih sarapan ke saya. Kalau nggak, kamu bakal... Iya, baik. Hari gini cewek kenapa sih pada aneh semua? Minta bunga, udah dikasih bunga. Minta kiwi. Jam segini minta sarapan kiwi, nggak sepet apa? Mana sih? Bunga apa kabar nih? Aduh mas, ini pasti bunga pesanan suami saya ya. Ini romantis banget sih. Hani. Iya sayang. Apa? Kamu romantis banget sih sampai suruh room service untuk pesen bunga buat aku. Hah? Aku bangga deh jadi istri. Iyalah sayang, apapun bisa aku lakuin. Yang penting kamu senang. Iya, Mak. Aduh, Mas jadi nggak enak saya, Mas. Mas, jangan, Mas. Jangan, Mas. Aduh, Mas. Udah Ya, deh. gua lanjut ya. Iya, Mas. Episode berikutnya. Iya. Kayak main drama seri. Bunga buat siapa yang dapat siapa? Nggak apa-apa, sama-sama dapat rezeki. Ini kuncinya, kamar nomor 706 Mbak. Oh ya, makasih ya Mbak. Aduh, nih hotel asri banget deh, gue suka. Lumayan kan, Share? Gara-gara kita menangin kuis, kita dapat hotel gratis di sini. Kalau gratisan, kenapa kita nggak ambil 3 kamar aja? Gak asik dong, kalau misalnya kita pisah-pisah. Tahu deh yuk. Aduh. Maaf. Saya minta maaf, Mbak. Banget. Chef, ini bukannya cowok lo ya? Dia pegawai room service. Oh my god, gak banget ih. Katanya kerja di luar kota, kirain mah dapet posisi bagus, taunya cuma room service hotel. Enggak, gue gak pernah punya cowok yang kerjanya jadi room service hotel. Ngapain lo manggil-manggil gue, kita nggak kenal. Iya, kita nggak kenal. So kenal banget sih. Maaf, ini ada ribut-ribut. Mbak lagi ada masalah, tahu? Oh, kayaknya saya tahu masalahnya apa. Maaf ya Mbak, ini emang anak baru, jadi masih belum tahu apa-apa di sini. Oke, bawain dong, malah bengong lagi. Oh, saya bawain manajer hotel di tempat ini. Kalau Mbak misalnya ada perlu apapun atau pengen apapun, tinggal bilang saya, ya. Oh, iya, saya chef-nya. Semoga liburan di hotel kita menyenangkan buat Mbak. Hati-hati. Silakan, ini kamarnya. Dia taruh di situ, gue. Iya. Aduh, Mas. Iya. Aduh. Share, boleh aku ngomong bentar nggak? Aku pengen jelasin sesuatu sama kamu. Nggak perlu yang ngejelasin apa-apa. Gue pikir lo tuh keluar kota tuh dapat posisi yang bagus gitu. Ternyata cuma jadi pegawai room service doang. Malu-maluin. Lo gak usah dengerin dia deh.
Ngaku-ngaku kali tukang tipu. Udah lo pergi dari kamar gue buruan. Dengerin dulu, sebentar aja. Ya. Apa? Lo mau jelasin apa? Yang gue lihat di depan mata gue itu nyata banget. Dan nggak ada ya di sejarah hidup gue pacaran sama pegawai room service. Lo tau gak sih gue? Maksud kamu? Ih, ya lo tuh stupid banget sih ya maksud gue tuh mutusin lo. Kita tuh ENDN. Pergi lo sekarang. Gue gak mau lagi liat muka lo. Tunggu. Nih, tips buat lo. Gak usah, makasih. Benci banget gue sama dia, kenapa sih? Kamu kenapa, Dewa? Kok lemes amat? Kayak yang baru diputusin sama cewek aja. Kebetulan emang iya, Kang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kang, putus bukan meninggal. Sama-sama musibah, Wak. Sabar aja, semua juga akan kembali sama Allah. Emangnya kenapa sampai kamu putus sama pacar kamu itu? Dia tahu saya kerja jadi room service. Dia nggak terima, mungkin dia malu, Kang. Emang pacar kamu ada di sini? Iya, dia nginep di sini. Saya emang nggak cerita soal kerjaan saya jadi room service. Cewek seperti itu mah baguslah putus dari kamu. Dia tidak terima kamu apa adanya. Iya, Kang. Aduh, Kang. Maaf nih, saya buru-buru. Bentar, Kang. Permisi ya. Aduh, mau kemana tuh orang? Terima kasih ya. Ya. Kang. Ada buah kiwi nggak, Kang? Kalau buah kiwi adanya di swalayan. Ya udah. Makasih ya, Kang ya. Ya. Gue minta tolong sama siapa dong? Kelar nih gua. Aduh. Ya. Kang, maaf. Saya nggak lihat. Kamu gimana? Ini buah kiwi kan? Iya. Aduh, saya cari-cari kemana-mana nggak dapet. Akhirnya dapet di sini, Kang. Ini buah yang bawa kan Pak Boy. Saya disuruh kasih ke tamu rombongan cewek-cewek itu. Rombongan cewek-cewek? Jangan-jangan Shirley. Saya tahu, Kang. Pasti kamar nomor 706 kan? Iya, bener. Nah, sini. Biar saya aja yang bawa, ya, saya nganterin. Ya udah, saya banyak kerjaan lainnya. Iya, oke. Daripada gue sama si Dewa, mendingan juga gue sama si manajer hotel itu, si Boy. Ya nggak sih? Bener banget, Chef. Jadi kan kita bisa dapet diskon terus kalau misalnya nginep di sini. Dia bikin foto-foto gue. Yuk. Tega banget sih lo, Ser. Bisa-bisanya lo mandang gue serendah itu. Permisi. Mbak. Nggak ada sih. Mbak. Ya ampun. Mbak. 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 Duh, ini kenapa lagi dia? Mbak bangun, Mbak. Mbak. Mukanya pucat banget ya. Tangannya juga dingin. Aduh. Mbak bangun, Mbak. Mbak, bangun, Mbak. Mbak, sadar. Waduh, gawat nih. Mukanya pucat, tangannya dingin. Ini jangan-jangan. Aduh, ini kalau ada apa-apa nih, dia kenapa-napa, hotel ini pasti tercoreng namanya. Aduh, kayaknya harus gue kompres pakai air hangat ya.
rasa lo. Rese banget sih. Mbak, maaf. Saya bukannya lancang tadi, soalnya Mbak tiduran di lantai. Terus muka Mbak pucet, tangan Mbak juga dingin. Makanya saya kompres pakai air hangat. Maaf, saya nggak ada maksud apa-apa. Mbak, kok nangis? Saya nggak ngapa-ngapain. Oh iya. Udah, jangan nangis. Buah kiwi udah ada. Ini buah kiwi. Ya. Ini buah kiwi. Gak mau. Gue gak mau aja, udah sana bawa pergi. Aku nggak mau. Tadi kan Mbak minta buah kiwi. Ini sekarang saya bawain buahnya. Ayo dimakan. Ya itu kan tadi. Sekarang beda. Udah sana keluar. Ganggu banget sih. Ya udah, tapi ini. Sana keluar. Iya. Saya juga senang banget kalau ada tamu yang puas sama kualitas dan layanan dari hotel kita. Terus gimana? Kamu udah dapet komplimen buah dari kita? Buah kiwi. Permisi Mbak. Ini buahnya. Tadi saya cari ke kamar Mbaknya nggak ada, makanya saya bawa ke sini. Silakan. Aduh, kamu tuh baik banget tau gak sih? Udah gitu, kamu ganteng, posisi kamu di kerjaan juga bagus lagi. Kamu bisa aja. Kamu nih muji-muji aku terus, yang ada ntar aku GR loh. Dewa, kamu tolong layanin tamu kita ini. Ya, saya nggak mau tahu, saya nggak mau ada komplain ataupun keluhan dari tamu kita yang paling cantik ini. Oke? Kalau misalnya ada keluhan atau apapun, kamu yang salah. Baik Pak. Udah, bawain buahnya ke swimming pool. Permisi. Tapi nih, yang bikin gue kesel nih, kenapa gue harus ketemu sama room service yang sok ganteng terus nyebelin banget? Permisi nih buahnya. Gimana ya rasanya pernah jadi pacar tapi nggak dianggap? Perih. Ini semua tuh gara-gara lo. Gara-gara lo udah malu-maluin gue depan teman-teman gue. Catet ya, lo sama gue, kita nggak pernah jadian. Yaudah, taruh, buruan. Jatuhin lagi, pokoknya lo ambilin tuh satu-satu, terus lo ganti. Gue mau yang baru, udah kotor. Buruan. Gue gak nyangka ternyata Charlize begitu rendahnya memandang gue. Karena gue petugas room service. Jadi itu cewek yang mutusin kamu, Wak? Lah, Kang Dayat denger-denger aja. Ya gitulah Kang. Ya udah, biar saya yang gantiin buahnya. Saya kasihin nanti ke cewek itu ya. Kamu kerjaan lain aja, ya? Aduh, jadi enak saya Kang. Makasih Kang Dayat ya. Sama-sama ya. Ya. Yuk. Aku juga mau bagus. Gimana sih? Kok Bapak sih yang nganterin? Dewa mana? Dia mah lagi banyak kerjaan, Non. Ya udah, taruh situ aja kalau gitu. Non, saya aja ambil yang fotonya, Non. Ya ampun, Pak. Dari tadi, kek. Tadi doang. Geser. Yang bener ya, Pak ya? Tapi jelek, Non. Pemandangannya kok, lihat belakangnya, Non. Coba geser dikit biar view-nya bagus. Terus, Non. Terus mundur terus. Mana sih? Terus geser lagi terus. Mundur dikit, mundur. Naik dikit, naik. Ya bagus. Siap. Hitungan ketiga loncat, Non ya. Biar gayanya kekinian. 1, 2,
3. Gimana sih? Kang Dayat gimana sih? Kang Dayat kan di sini senior, ya kan? Kenapa bisa ada kejadian kayak gitu loh? Saya minta maaf, Pak. Saya tidak sengaja. Saya nggak peduli. Kang Dayat tetap saya pecat hari ini juga. Saya pecat. Kang Dayat nggak salah, Pak. Saya yang salah, Pak. Saya nyuruh Kang Dayat buat ngelakuin itu semua, Pak. Oh. Ya. Kamu tahu kan Dewa? Mereka itu tamu spesial saya semuanya. Bukan Dewa, Pak. Diem kamu. Kamu masih berani ngerjain mereka? Kamu cari-cari sama saya ya? Mau saya pecat juga dia? Ya, saya minta maaf, Pak. Saya yang salah, Pak. Enggak, Pak. Saya yang salah, Pak. Hukum saya aja, Pak. Kang Dayat nggak salah. Ini apaan sih malah lempar-lemparan kayak gini? Udah ya, saya nggak mau tahu. Pokoknya kalian berdua saya masih kasih kesempatan sekali lagi dan saya kasih SP1 buat kalian. Saya janji, saya nggak akan ngulangin lagi, Pak. Saya juga, Pak. Nggak peduli. Apapun alasan kalian, tetap aja saya akan kasih kalian SP1. Dan buat kamu ya Dewa, khusus buat kamu. Kamu harus kerja ekstra selama 1 bulan lembur, tapi tanpa uang lembur. Tanpa uang? Itu peraturan dari saya. Kamu mau ikutin apa enggak? Baik, Pak. Enggak. Gue nggak pernah punya cowok yang kerjanya jadi room service hotel. Halo? Tapi... Iya. Gue bingung sama nih cewek. Jam segini tengah malam masih nelfon gue. Ini orang kapan tidurnya sih? Dengar gak sih? Tuh. Ada suara cewek nangis dari kamar sebelah. Iya, gue juga denger kok. Ya kan? Coba deh Sarah buka. Gue jadi penasaran. Itu cewek ngapain teriak-teriak? Salah aneh. Jangan deket-deket. Kalau nggak, aku bakal loncat. Iya. Gue gak bakal deket-deket. Please. Jangan banyak gerak. Kamu kan minta aku kesini. Dan sekarang aku udah datang. Aku minta sama kamu. Please turun ya. Yuk. Ya, oke. Aku gak bakal ngomong lagi. Aku gak bakal nyuruh kamu turun. Tapi izinin aku buat berdiri di sini. Enggak lah. Ngapain juga di sini? Mendingan kamu pergi. Aku kan asisten kamu. Aku berhak dong nungguin kamu. Pengen kamu cerita sama aku. Kamu kenapa? Aku benci laki-laki. Aku benci banget sama laki-laki. Tapi kamu nggak bisa semua laki-laki kamu benci dong. Aku juga laki-laki, berarti kamu benci sama aku dong. Aku nggak kayak gitu. Aku kan nggak jahat. Emang sih, katanya nangis itu bisa ngelepasin beban di hati. Tapi bukan berarti dengan nangis, riak, loncat. Ya tapi kan kamu nggak pernah disakitin, dikecewain ya kan? Aku baru aja diputusin sama pacar aku. Mantan tepatnya. Cuma gara-gara pacarnya kerja sebagai room service. Dia malu, sampai akhirnya diakuin mantan aja enggak. Sakit banget.
rasa sakit ini yang aku rasain. Aku cuma pengen ngebalas rasa sakit ini, cuma itu. Aduh. Yakin mau dibalas? Saran aku sih mending ikhlasin aja. Dendam itu cuma nambah penyakit hati. Susah, tapi ya harus bisa. Pacar kamu beneran ada di hotel ini? Persis sebelah kamar kamu. Nih, kalau boleh jujur ya, tapi jangan bilang siapa-siapa. Aku tuh nggak boleh sebenarnya ngedeketin kamar kamu 707. Tapi aku orangnya makin dilarang makin nekat. Penasaran, ternyata nggak sia-sia. Setelah masuk, aku ketemu cewek cantik. Harta karun yang selama ini disembunyikan. Aku emang bener ngerasa kesepian. Makanya aku nggak pernah ninggalin kamar itu. Oke. Kalau begitu, dengan ini saya Dewa. Saya berjanji akan membuat hari-hari kamu lebih menyenangkan. Sama-sama bantu biar move on-nya lebih cepat. Oke, Mbak? Ya udah, tapi jangan panggil Mbak. Nama aku Natasha. Siap, Natasha. Aduh, pokoknya kita bertiga tuh nggak mungkin salah. Di hotel ini tuh ada hantunya. Ya nggak sih? Hei Mbak, Mbak yakin di sini ada hantunya? Ya masa bohong sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Saya aja nih ya, yang udah setahun kerja di sini nggak pernah kok lihat hantu. Kalau saya halu, kenapa kita bertiga bisa lihat? Saya nggak mau tahu ya. Saya pokoknya mau ketemu sama manajer hotel ini. Ini demi kebaikan hotel ini juga, Mbak. Mana manajernya? Sebentar. Ini kenapa lu kok rame? Ini Pak. Untung banget ada kamu di sini. Tadi malam tuh aku takut banget. Aku lihat di hotel ini ada penunggunya. Oh, acara Halloween party maksud kamu? Iya, semalam kita bikin acara, memang temanya Halloween. Acara Halloween? Ini kan bukan bulan Oktober. Gimana kalau kita ngobrol di ruangan aku aja? Boleh. Lu tolong di atas. Kalian berdua tunggu bentar ya di sini. Dewa! Wah! Kang? Aduh. Gawat, euy. Gawat kenapa, Kang? Masih pagi, udah lari-lari, teriak-teriak, kayak naon. Katanya hotel ini ada hantunya. Cewek yang mantanan injak-injak kamu, dia teriak-teriak ngomong ada hantu. Ini gawat. Nama baik hotel ini bisa hancur. Titip. Saya harus beresin. Dewa! Kemana? Aku mau minta maaf sama kamu karena ada kejadian yang bikin kamu gak enak di hotel ini. Tapi sebagai gantinya aku mau kasih kamu penginapan gratis anytime dengan pelayanan VIP pastinya. Aduh, kamu baik banget sih. Sebenarnya aku nggak pingin sih ngomongin soal hantu-hantu itu. Mungkin kita bertiga doang yang halu. Sebenarnya aku juga seneng sih ada kamu di sini. Jadi aku bisa senang lagi aja tuh. Ada yang harus disampaikan sih kamu? Nggak sopan gitu. Kamu udah sering ngobrol sama tamu. Iya Pak, saya lihat, tapi ini penting. Pergi sekarang. Ya di sana. Baik. Aduh, emang deh pegawai kamu satu itu tuh lancang banget. Kalau misalnya dia macem-macem sekali lagi, mending kamu langsung pecat aja tuh. Aku udah sering bilang ke dia berkali-kali. Aku pecat kalau emang dia nggak benar kerjanya.
Dewa, Wak. Barusan kamu ngomong apa sama si bos? Tuh cewek pasti kegatelan kan sama Pak Boy. Nggak tahu, saya kan. Kang, punten ya, saya banyak kerjaan. Saya permisi dulu ya. Ya udah. Pasti mantan pacarnya cari muka sama si Pak Boy. What? Itu cewek mantannya Dewa? Iya. What? Itu tuh namanya cewek gelo. Tega banget. Ya ampun. Ini semua pasti dari Dewa. Hari ini kamu harus bahagia, Dewa. Share. Lo ngapain sih? Kok semuanya lo berantakin gini sih? Iya, gue sengaja mau berantakin di kamar biar si Dewa tuh dipecat, tau gak? Lo stres ya gara-gara kejadian semalam? Duh, cepetan bantuin gue, jangan diem aja. Gue tuh sengaja mau bikin Dewa dipecat gara-gara gue gak mau dia ngalangin gue dekat sama si Boy. Ya ampun, Share. Lo tuh ya mantan paling sadis tuh. Ini sekarang udah jamnya room service bersih-bersih kan? Kita cabut yuk. Iya. Yuk, cepetan. Cus. Room service. Ada room service. Beresin di kamar sampai bersih banget. Kalau sampai gue balik dan di kamar belum bersih, gue laporin ke manajer hotel ini biar lo dipecat. Segitunya kamu sekarang? Mentang-mentang sekarang aku jadi room service, terus kamu ngerendahin. Lo berani ya ngomong kayak gitu sama tamu? Lo mau gue laporin ke manajer hotel ini kalau lo berani kurang ajar sama tamu biar lo dipecat? Mau lo? Enggak. Yaudah buruan, lo bersihin. Selamat bersih-bersih. Room service. Bisa. Ya kita lihat-lihat pemandangan. Ayo. Astagfirullahaladzim. Bener-bener emang ya. Sabar, Wak. Sabar. Bersih. Gue yakin banget Dewa pasti gak bakalan bisa benerin kamar kita. Iya, kalau pecah. Kok kamarnya bisa rapi banget sih? Kayaknya rencana lo buat bikin Dewa dipecat gagal deh. Iya, rapi banget kerjaannya. Kayaknya dia emang cocok deh jadi room service. Share. Ini tuh namanya, judulnya ya, kamar yang dibersihin sama mantan. Tapi gue heran deh, kok si Dewa tuh gak ada sakit hatinya sama lo? Aduh, udah deh, gak usah ngebahas Dewa lagi, bete gue. Sekarang nih yang paling penting buat gue, gimana caranya gue bisa jadian sama si Boy. Biar si Dewa tuh makin sakit hati. Gue nyesel banget pernah jadian sama tuh orang ini. Kayaknya si Boy itu juga suka kok sama lo. Ya iyalah. Emang kelihatan banget ya? Kelihatan dong, ya kan?
Shirley. Malam ini gue akan coba ngeluluhin hatinya dia. Lumayan, cantik, anak kota juga. Pasti juga dia mau sama gue. Gue ganteng, punya jabatan, mapan. Kita lihat apakah gue berhasil untuk mendapatkan hati dia. Tapi gue yakin, kita lihat. Gue yakin dengan mudah gue pasti bisa ngedapetin Shirley. Foto ini kenapa bisa ada di sini lagi? Perasaan gue udah buang ini deh, tapi kok Ini kan fotonya Pak Boy. Tapi kok foto ceweknya dirobek sih? Siapa ya? Pasti mantannya nih. Pasti gue ngajakin gue dinner, mau nembak deh. Kok tiba-tiba gue merinding ya? Ada orang. Kamu kenapa? Loh, tadi di depan kamar aku lampunya tuh kedip-kedip gitu, terus aku lihat ada cewek. Tapi pas aku lihat lagi, ceweknya udah hilang. Aduh, aku takut banget. Si Pak Boy itu ngarang kita jatuh cinta dan menjalin hubungan sama tamu lain. Malahan dia sendiri yang melanggar aturan itu. Emangnya Pak Boy itu nyuruh kita ngedekor kayak gini buat siapa sih, Kang? Ya, buat siapa aja yang dia suka. Dasar playboy capele dumo. Jangan-jangan cewek yang datang itu mantan kamu. Ada yang bisa aja. Kirim ya. Pokoknya kamu tenang aja. Baik-baik aja kok semuanya. Kan, Mbak? Yuk. Pasti. Sudah, Pak. Hah? Sudah. Kalian mau makan bareng sama kita apa gimana? Mau ngambil bangku di sini? Enggak, Pak, enggak, Pak. Ini sih, Pak. Mari, Pak. Aku tuh seneng banget malam ini. Aku juga senang banget karena tuh belum ada yang pernah nge-treat aku se-special ini. Wow. Berarti aku sangat beruntung karena aku adalah orang pertama yang bisa nge-treat kamu secara spesial kayak gini. Makan yuk. Sabar ya, Wak. Emang sakit digituin. Sakit hati ini, kau tinggalkan aku.
ngerayain anniversary aku sama dia. Jadi Pak Boy itu mantan kamu? Nat, atasnya. Nat. Please. Lepasin, teman. Asal kamu tahu, Nat, kamu nggak sendirian. Bukan kamu doang yang sakit, ya. Bukan kamu doang. Maksud kamu? Kamu tahu siapa yang perempuan yang lagi sama Pak Boy? Itu mantan aku, Nat. Jadi malam itu dia kasih gelang ini ke aku sebagai bukti cintanya dia ke aku. Dan aku ketipu sama rayuan manisnya. Ternyata di balik semua itu dia ada maksud dan dia Udah. Pak, makasih ya. Sama-sama, Nat. Aku bisa ngerasain apa yang kamu rasain. Soalnya kan kita berdua sama-sama korban. Tapi masih ada satu pertanyaan yang nyangkut di kepala. Apa? Aku masih nggak ngerti aja kenapa Pak Boy ngelarang semua orang ngedeket ke kamar 707. Itu kan kamar kamu. Apa Pak Boy nggak tahu kamu di sini? Tapi dia selalu nyiapin kamar itu khusus buat aku. Kok agak aneh? Gini loh, maksud aku Pak Boy nggak tahu kamu di sini, tapi dia ngelarang semua orang ngedeket ke kamar itu. Terus kenapa kamu betah tinggal di sini? Kenapa tetap kamu mau stay di sini? Maksudnya kamu pegang kunci lagi atau kamu? Pak, udah. Mendingan kita lupain semua itu. Kita bahas lain kali aja. Tapi yang penting, gara-gara kamu, hati aku terasa lebih terang. Mungkin kita dipertemukan karena cuma kamu yang bisa bantuin aku. Pak, dengerin aku ya. Kamu tolong jangan ikutin aku. Dan sekali lagi makasih. Karena kamu, hati aku jauh lebih tenang. Ya. Nah, tunggu bentar. Tadi aku udah bilang belum ya? Apa? Kamu cantik banget hari ini. Beneran. Terus sama satu lagi kalau boleh, anggap aja ini permintaan terakhir aku. Oke. Pengen lo kamu. Pokoknya aku tuh nggak mau kamu tuh mikir macam-macam lagi tentang hotel ini. Kamu pokoknya percaya sama aku. Di hotel ini tuh nggak ada hantu. Aku bertahun-tahun kerja di sini nggak ada yang macam-macam kok, nggak ada yang aneh-aneh. Kamu pokoknya tenang aja ya. Oke? Iya, kayaknya itu cuma pikiran aku aja deh kebanyakan film horor nggak sih? Sayang, kamu tahu nggak? Aku senang banget bisa ketemu kamu, bisa menjalani hubungan dengan kamu. Pokoknya aku senang banget. Makasih ya. Aku juga seneng kok. Siapa sih yang nggak seneng punya pacar keren terus mapan kayak kamu?
Terus muji-muji aku terus, ntar aku makin GR. Iya dah, aku masuk ya. Nggak enak sama temen-temen aku. Selamat istirahat ya. Sampai besok. Bye. Selamat istirahat ya. Iya. Aneh. Harusnya pintu ini kan ditutup, dikunci. Kenapa bisa dibuka ya? Harusnya dari awal gue tutup tempat ini, gue tutup kamar ini. Kenapa lagi pintunya? Enggak, kamu nggak mungkin di sini, Tasya. Kamu nggak mungkin ada di sini. Gak mungkin gimana? Kamu udah ngelupain aku. Kamu udah lupa. Kamu udah ngelupain aku segampang itu. Abis kamu udah ngancurin hidup aku. Kamu mau nakutin aku nggak? Aku akan takut sama kamu. Pergi kamu sekarang. Berisik banget sih. Kamu mau apa? Hah? Kamu nakutin aku? Aku nggak takut sama kamu. Aku mau kamu itu tanggung jawab. Pergi kamu. Pergi dari sini sekarang. Aku nggak bakal pergi sampai kamu tanggung jawab sama aku. Pergi! Pergi! Au! Kayaknya dari situ deh. Buru. Sakit! Maaf. Pak, kenapa, Pak? Kok bisa jatuh, Pak? Kenapa, Pak? Pak, ayo, Pak, bangun. Bisa bangun, Pak. Ya, lurusin dulu, Pak. Iya, lurusin, Pak. Saya pikir, Pak, saya pikir. Pinggir. Au! Aduh, sayang kamu kenapa? Hah? Udah, nggak usah lebay-lebay banget. Langsung aja bawa ke rumah sakit. Kan cuma digips terus pakai tongkat. Kamu mau coba ya? Saya lempar dari atas ya? Mau? Tahu nih bukannya bantuin, ngoceh doang. Udah, yuk, bawa ke rumah sakit aja. Ngapain sih lo? Au! Aduh, hati-hati sayang, hati-hati, please. Aduh, Pak, hati-hati, Pak. sayang, kamu tuh kok bisa sih gini-gini banget? Kenapa bisa jatuh dari kamar sebelah aku coba? Aneh banget. Ceritanya panjang, ntar aku ceritain ke kamu. Ya udah ya. Jangan-jangan Boy tahu Natasha ada di kamar itu. Gua harus cek keadaan Natasha. Kamu gak apa-apa kan? Aku gak bisa ngelupain kasih sakit aku sama gue. Jadi gue udah tahu kamu di sini. Aku cuma pengen gue itu tanggung jawab. Tanggung jawab gimana maksudnya? Pak, kalau aku pergi dari sini, kamu lupa nggak sama aku? Pergi?
Pergi gimana sih maksudnya? Kan aku nggak ngerti. Kamu mau pergi kemana? Ya pergi jauh dari sini. Kalaupun kamu pergi dari sini, kita pasti bisa ketemu terus. Aku bakal cari kamu. Makasih ya. Aku yakin kalau pertemuan kita itu ada artinya. Kenapa gue jadi deg-degan gini dipeluk sama Natasha? Aduh, guys, kok kalian gitu sih mau ninggalin gue? Si Boy itu udah memperpanjang hari kita di sini, free lagi. Ih, kok gak Sher? Mendingan lagi deh sendirian. Gue yakin banget ya, di sini tuh ada hantunya. Semalaman gue sama Dina gak bisa tidur gara-gara kita denger cewek nangis. Bukan gue yang merinding, yaudah deh tunggu dulu gue ambil tas. Lanjutkan. Oh, itu bunga buat gue ya? Lo mau ngajakin gue balikan ya? Gue gak bakalan mau balikan sama lo. Heh, gue gak bakal luluh dikasih bunga sama orang kayak lo. Yang paling penting buat gue itu tuh jabatan. Ya untung lah, ada lo di sini. Bawain ya barang-barang kita semua, kita mau caw dari hotel ini. Asal lo tahu ya, gue sama Boy itu udah jadian. Gue bisa bilangin kalau misalnya lo tuh macem-macem sama gue terus lo dipecat. Mau lo? Gak mau. Yaudah tunggu di sini. Aku dan kamu sudah lama bersama, menjalin cinta yang terindah di dunia. Aku dan kamu seperti Sar, kamu mau kemana? Kita mau check out. Iya, mendadak banget emang. Soalnya ibunya Dinda sakit. Ya terus ibunya Dinda sakit. Terus kenapa malah kamu juga ikutan pulang gitu? Atau kamu nggak betah di hotel aku? Enggak. Betah kok. Kalau misalnya mereka pulang, aku juga harus ikut lah. Kalau misalnya mau nginep di sini, gampang lah. Nanti aku tinggal kesini aja. Bener ya? Ini mau buang. Ngapain lo diem aja? Masukin. Ya mbak. Asik mas. Jadi ntar kamu kalau udah sampai, kamu kabarin aku ya. Iya pasti. Aku seneng aja sih kalau kamu bisa lebih lama tinggal di hotel aku. Iya nanti aku pasti balik lagi kok. Janji? Janji. Ya udah, aku balik dulu ya. Ya. Hati-hati ya. seperti Romi dan Juli, tak terpisahkan, cinta kita kan abadi. Kamu ngapain lihat mereka terus? Ya Pak. Iya, maaf Pak. Saya balik kerja lagi ya Pak. Bantuin, nggak usah naik ya saya. Iya Pak. Iya Pak. Maaf Pak. Semoga Natasha udah bangun. Pak. Pak. Kamu ngapain sih? Ini Pak, saya mau rapiin kamar. Saya nggak minta kamu untuk bikin pesawat, apalagi bangun gedung. Saya cuma minta kamu untuk nurutin kata saya, jangan pernah kamu deketin kamar ini, apalagi masuk kamar ini. Kamu bisa ngerti nggak sih? Iya Pak, saya minta maaf Pak. Maaf. Terus itu bunga mawar buat apa?
mau saya tanam Pak di... Ya ampun Mas, setiap pagi ngasih bunga mawar buat saya mulu. Ini pasti pesanan suami saya kan? Iya, ini buat ini Pak. Saya suka loh sama pelayanan Mas ini. Saya tuh nggak pernah nemuin di hotel-hotel lain. Saya makin betah deh nginep di sini. Makasih ya Mas. Sama-sama Mbak. My office now. Mana kunci serep kamar semuanya? Ini Pak. Mulai sekarang, kamu gak usah beresin kamar lagi. Tugas kamu adalah kamu kuras kolam renang sama kamu sapu pel tuh lobby. Kenapa Pak ya? Oh saya tahu. Gara-gara saya penasaran sama kamar 707 ya Pak. Berani kamu yang nanya gitu sama saya? Mungkin gara-gara mantan Bapak nginep di sana kali ya. Jadi... Dewa, diem kamu ya. Pergi kamu. Pergi kamu. Saya kasih tau ke kamu ya. Ini kesempatan buat kamu terakhir kali. Kalau kamu sampai kayak gini lagi, nggak ada cerita ya Dewa. Saya pecat kamu, bener-bener saya pecat kamu. Oh. Baik Pak. Permisi. Si Dewa tau dari mana ya? Kalau Natasha itu mantan gue dan sering nginep di kamar itu. Apa mungkin si Natasha nunjukin diri ke si Dewa? Ya nggak mungkin ah. Gue masih penasaran deh. Apa Natasha udah ketemu sama Pak Boy ya? Jangan-jangan Pak Boy jatuh gara-gara lihat Natasha dia kaget. Akhirnya nongol juga, ditungguin dari tadi. Mana aja sih? Dewa, Kang. kamu teh senyum sama siapa? Senyum sama siapa gimana ya? Itulah. Sama penghuni kamar 707. Kamu teh lihat siapa? Namanya Natasha. Emang sih, Pak Boy kan ngelarang kita kan nggak boleh deket-deket. Soalnya, tahu nggak kenapa sih? Pak Boy itu nggak tahu kalau Natasha ada di situ. Natasha itu... Dewa, bisa tolong bantuin bawa barang kamu nggak? Siap. Kang, kita ngobrolnya nanti lagi ya. Tukar posisi dulu. Lanjut ya. Dewa, ayo. Iya. Yuk. Aduh. Yuk. Aduh, tapi gimana lu? Kan kamu tahu sendiri, sekarang aku udah nggak boleh masuk ke kamar. Ya, tapi mau minta tolong sama siapa lagi? Semua karyawan di sini itu lagi sibuk. Kan lihat sendiri ini tamunya rame banget. Ya, terus nanti kalau Pak Boy tahu gimana? Udah deh, Pak Boy itu lagi sakit. Kan dari tadi dia di ruangan kerjanya terus. Dia nggak akan ngecek-ngecek. Mendingan lo buruan antar tuh tamu ke kamar 707. Hah? 707? Iya. Loh, bukannya kamar 707 itu kan ada... Oh, kamarnya nggak boleh ditempatin? Iya kan? Iya, kalau penyewanya belum datang. Sekarang penyewanya udah datang. Emangnya ada yang nyewa? Ya ada lah, langganan di sini. Udah lama banget sih dia nggak buka kamar itu dan nggak ditempatin. Makanya kita nggak boleh deket-deket ke kamarnya. Tapi sekarang kan dia udah datang. Jadi bisa dianterin ke kamarnya. Pak Boy juga udah tahu. Oke? Coba situ. Ih, kepo banget. Udah deh, mending buruan antar. Gawat nih. Bisa-bisa penyewa itu tahu nanti ada Natasha di sana. Bisa diusir nanti dia. Permisi. Ibu yang di kamar 707 ya? Iya. Yaudah kalau gitu, mari saya anterin. Ya. Mari Bu, silakan. Barangnya dibawa masuk aja ya, Mas. Iya. Aduh, semoga aja Natasha bisa sempat sembunyi. Oh ya.
Natasha sembunyi di mana ya? Kenapa? Kok kamu liatin foto ini terus? Enggak. Enggak apa-apa itu fotonya cantik. Anak saya memang cantik. Hah? Anak ibu? Iya, ini Natasha. Dia dulu sering tidur di kamar ini. Karena calon tunangannya bekerja di hotel ini. Pak Boy maksudnya? Iya, Boy. Padahal dulu kami telah merencanakan untuk pernikahan mereka. Tapi sayang. Sayang, kenapa, Bu? Natasha sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Dan tepat tanggal ini, Natasha meninggal. Natasha meninggal di kamar ini. Semenjak itu, saya bilang ke Boy kalau kamar ini harus selalu dikosongkan. Saya nggak salah dengar, Bu. Natasha meninggal. Iya. Dia sakit mendadak dan Boy juga nggak tahu kalau Natasha itu sudah meninggal. Aku kalau saya permisi dulu. Jadi ternyata Natasha yang gue kenal selama ini adalah hantu. Gak mungkin, gak mungkin. Gue bingung deh. Kenapa gue gak ngerasa Natasha itu hantu ya? Gue ngerasa dia itu nyata. Gue sama dia bisa bersentuhan. Kenapa dia datengin gue? Jangan. Nat, kenapa lo ngelakuin ini semua ke gue sih? Gue masih gak nyangka lo udah meninggal. Dan ini aneh banget rasanya. Ngerasa kehilangan sama orang yang udah meninggal. Tapi jujur, Nat, sekarang gue lagi ngerasa kehilangan lo banget. Maafin aku, Wak. Natasha. Nat. Selama ini aku nggak tenang. Karena aku pengen ngebales perbuatan Boy ke aku. Emangnya apa yang udah Boy lakuin ke kamu? Malam sebelum kita tunangan, Boy bilang, Boy nyuruh aku nginep di hotel supaya aku bisa refreshing. Dan ternyata di malam itu juga Boy maksa untuk masuk ke kamar aku. Padahal aku udah larang dia.
Dan dia berubah jadi orang yang sangat kasar. Dia pukul aku. Dan di saat itu juga, aku memutuskan untuk membatalkan pertunangan kita. Dan dia gak terima. Dia malah bekap aku sampai aku cuma mau pergi dengan tenang. Bantuin aku, Wak. Jadi, Boy penyebab kamu meninggal? Tapi masalahnya itu jelas banget gue liat Natasha waktu itu. Apa mungkin gue cuma halusinasi ya? Sebelum masalahnya makin panjang, mending gue cabut dari sini. Au. Au. Lo pikir lo bisa pergi gitu aja tanpa pertanggungjawabin apa yang lo udah lakuin sama Natasha? Apa kamu, ha? Kurang ngajar, kamu main masuk nyelonong gitu aja. Nggak sopan kamu. Mau saya pecat, ya? Pecat aja, Bos. Saya nggak takut. Dan saya bakal buktiin kalau lo adalah pelaku di balik meninggalnya Natasha. Oh, ya. Si hantu penasaran itu juga nunjukin diri ke kamu, ya? Ya. Terus kamu mau ngomong apa? Siapa yang percaya omongan kamu? Kamu mau cerita ke orang-orang, mau cerita ke polisi, ya? Mau bilang kalau ada hantu cerita ke kamu, curhat. Sana ngomong. Saya nggak takut. Karena nggak ada yang percaya sama omongan kamu. Salah. Semua omongan lo tadi udah gue rekam di sini. Jadi ini bakal jadi bukti otentik buat polisi. Kurang ajar, kamu kurang ajar sama... Dan lo sekarang nggak bisa kabur. Karena di depan, polisi udah nungguin. Paham? Bawa, Pak. Apa, Pak? Pak, tunggu. Apaan? Bang, kenapa? Udah, Pak, bawa aja, Pak. Saudara Boy, Anda kami tahan. Tahan apa? Saya nggak salah ya, Pak, ya? Saya bisa jelasin semuanya. Bapak nggak bisa nangkep saya tanpa alasan yang jelas. Sudah diam, nanti jelaskan ke kantor polisi. Bapak, kurang ajar. Pak, ini nggak bisa gini dong, Pak. Ini nggak adil buat saya. Saya bisa jelasin semuanya, Pak. Iya, jalan. kurang ajar ya kamu ya. Kamu tega telah membuat anak saya meninggal. Hah? Bu, sabar, Bu. Tenang, Bu. Pak, saya mau dia dihukum seumur hidup. Iya, baik, Bu. Biar kami proses, Bu. Kenapa sih susah banget ngubungin si Boy? Angkat dong. Halo? Pemirsa, seorang manajer hotel membunuh calon tunangannya di kamar hotel tempat dia bekerja. Si Boy? Ya, dan terima kasih. Ya ampun, ternyata si Boy itu habis ngebunuh calon tunangannya di hotel tempat kita nginep. Berarti yang kita lihat kemarin itu beneran hantu. Nat. Kenapa sih pertemuan kita singkat banget? Tapi semoga aja dimanapun lo berada, lo udah tenang ya, Nat. Wah, makasih ya. Kamu udah bantuin aku. Tapi sekarang aku harus pergi. Aku cuma bisa harap suatu saat nanti aku bisa ketemu kamu lagi. Ya, Wak?
Kok gue mimpi Natasha ya? Tapi rasanya nyata banget. Ternyata gue gak mimpi. Selamat malam, Natasha. Jadi kalian berdua itu harus paham banget apa yang dimaui oleh para tamu kita di sini. Paham? Ini hotelnya waktu itu. Kenapa gue nggak ngecek kalau nama hotel udah diganti? Masa gue ngelamar kerja di sini sih? Jadi tolong dijaga banget kebersihan airnya ya. Jangan sampai kelihatan hijau. Nanti dilanjutin deh, kalian kerja dulu aja ya. Mbaknya mau nginep? Kalau mau nginep di sini udah nggak bisa gratis lagi Mbak, karena kita udah ganti bos. Enggak kok, saya di sini ada panggilan kerjaan. Oh, mau interview? Ya udah, kalau gitu duduk aja dulu di situ. Soalnya di dalam masih ada interview. Tunggu sebentar ya. Kok gue balik aja ya? Secara ini hotel kan angker. Pak Dayat, ini masih ada satu orang lagi yang mau diinterview Pak. Maaf, kamu yang mau interview di sini? Kamu? Iya, saya manajer hotel di sini. Kalau kamu mau interview, langsung saja sama Pak Bos. Mari. Masuk. Permisi Pak. Ya? Ada yang mau interview. Suruh langsung masuk aja Pak Dayat. Silakan masuk. Misi Pak. Pak, saya... Dewa? Kamu... Kenapa kau pergi? Kaget ya? Bisa ngeliat aku duduk di kursi itu. Sebenarnya waktu itu aku pengen jelasin sama kamu. Tapi aku nggak pernah dikasih kesempatan buat ngomong. Sebenarnya selama ini aku jadi room service cuma pura-pura. Hotel ini punya keluarga aku. Cuma udah lama papa aku ngasih kepercayaan sama Pak Boy. Dan sekarang papa bilang ini waktunya buat aku yang pegang lagi. Aduh. Wak. Aku bener-bener gak tahu sama sekali kalau hotel ini kamu yang punya. Dan kamu cuma pura-pura doang jadi pegawai room service. Wak, kalau kamu mau maafin aku janji aku bakalan berubah dan aku bakalan jadi apapun yang kamu mau. Maaf, Sher. Kayaknya aku nggak bisa. Aku pengen ini jadi pelajaran buat kamu, supaya ke depannya kamu nggak mandang orang cuma dari kerjaannya doang. Semua pekerjaan itu baik. Cuma orang-orang kayak kamu aja yang bikin kerjaan itu jadi hina. Jadi gimana? Masih mau kerja di sini? Kayaknya aku nggak bakalan bisa kerja di sini kalau tahu kamu benci sama aku. Lebih baik aku ngejauh aja dari kamu.
Tapi kamu bener. Aku bakalan jadiin ini semua pelajaran buat aku. Dan aku bakalan mulai nerima orang apa adanya. Nat, makasih ya. Kamu udah ngajarin pelajaran yang paling penting dalam hidup aku. Supaya aku bisa bedain mana cinta yang tulus, bisa nerima aku apa adanya. Makasih. Selama 24 jam. Betul. Masa mau sing-sing? Iya, bro. 24 jam. Anjing, gue mau ketawa. Iya. Lama banget. Gue tuh udah sering kan. Salah belum? Belum ya? Gue mau. Itu tinggal loncat ya, Bang. Ya,